menjawab pertanyaan saudara kita tadi bahwasanya nanti dalam perang dunia dalam kondisi sekarang ini dunia akan terbagi kepada dua, pro Amerika atau pro Cina. Nah sekarang juga kita lihat Indonesia nampak ke pro Cinaannya. Pemerintah kita tetap mendatangkan para TKA Cina dalam kondisi rakyat diwanti-wanti tidak boleh mudik, tidak beraktivitas dilarang. Pergerakan transportasi dihentikan, namun ketika itu lahan-lahan pekerjaan tetap diberikan kepada TKA Cina. Ini nampak Indonesia sangat pro Cina. Nah, bagaimana hukumnya umat Islam? Apakah umat Islam boleh pro Cina atau tidak? Yang pertama, Cina Beijing, Tiongkok, dia adalah Cina komunis. Pemerintah komunis baik dalam tinjauan negara, sikap negara kita sudah negara yang sangat mewaspadai gerakan komunis di negeri kita. Kita ingat bahwasanya tahun 1957 di Palembang sudah terjadi Kongres Ulama bagaimana menyikapi gerakan komunis. Yang pertama dinyatakan, ini umat Islam harus tahu, paham komunis adalah haram, kufur, dan tidak boleh berlaku di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang menganutnya secara sadar maka dia murtad. Pro komunis menganutnya secara sadar murtad dan tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, tidak boleh mayatnya diselenggarakan secara Islam, tidak boleh waris mewarisi. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa saja yang terpapar kepada ideologi komunis secara tidak sadar, tertipu, maka dia sesat dan harus selamatkan. Dan keempat, bahwasanya walaupun walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi umat Islam haram memilih pemimpin-pemimpin yang berideologi komunis. Yang kelima, meminta pemerintah untuk mewaspadai gerakan sponsor komunis dari luar. Itulah kira-kira maknanya. Gerakan sponsor komunis dari luar. Dan mewaspadai pengembangannya di dalam negeri. Nah, yang keenam, meminta Presiden Soekarno melarang organisasi komunis dan partainya. Nah, ini 6 keputusan ulama putuskan di Palembang. Yang kita berarti apa? Berarti umat Islam haram pro komunis. Umat Islam kalau haram pro komunis, maka Cina dia membawa ideologi komunis. Dia berideologi komunis, maka umat Islam haram pro Cina. Ingat ini, umat Islam haram pro Cina. Ini dari segi keputusan ulama tahun 57. Sampai Ridwan Saidi pada tahun 2016 mengatakan hati-hati tentara merah merayap ke Indonesia dari Cina. Nah ini Ridwan Saidi, nanti boleh dilihat. Nah, jadi para ikhwan yang rahmati Allah, alasan kita umat Islam haram pro Cina, yang pertama adalah dia berpaham komunis. Paham komunis oleh ulama-ulama kita, Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 dinyatakan kufur, haram, pemeluknya murtad. Nah, kedua, dia Cina telah melakukan perampasan wilayah umat Islam di Uighur, membantai umat Islam di Uighur. Yang ketiga, bahaya gerakan Cina adalah merampas dan menjajah dan mencari wilayah-wilayah baru. Wilayah baru. Kemudian yang keempat, Cina menipu negara-negara yang diberi hutang dengan tipuan-tipuan proyek yang membawa misi penjajahan. Dia berikan pinjaman, proyeknya dari dia, pekerjanya dari dia. Dan ini juga yang terjadi di Tibet. Dalai Lama tersingkir di Tibet. Jangan sejarah gerakan Cina ini ya kita bisa tertipu. Nah untuk itu kita juga harus, ketika kita umat Islam haram pro pada Cina, juga termasuk kepada antek-anteknya. Umat Islam mewaspadai antek-antek gerakan Cina di dalam negeri, dalam negeri umat Islam. Nah untuk itu sidang jemaah rahmati Allah para ikhwah, maka ini jawaban saya, apa sikap kita kepada Cina? Apakah kita akan pro Cina atau Amerika? Nah, saya ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Rasulullah telah mengingatkan,
lan taqumas sa'ah, ini hadis Bukhari loh. Lan taqumas sa'ah hatta tuqatilu khuzan wa karman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum Anda memerangi bangsa Khuz dan bangsa Karman. Siapa bangsa Khuz dan Karman? Humral wujuh, ciri-cirinya wajahnya kemerah-merahan. Futsal anuf, hidungnya pesek. Sigarul a'yun, matanya sipit. Wujuhum kal majjanun mutrakah, wajah mereka datar dan melengkung. Wa ni'aluhum syar, dan sandal mereka terbuat dari bulu. Jadi Nabi sudah mengingatkan bahwasanya nanti kalian akan berperang dengan bangsa Khuz dan Karman, yang para muhadis mengatakan ini bukan Turki, tetapi orang-orang bermata sipit, berhidung pesek, dan mereka wajah mereka kemerah-merahan. Kemudian diingatkan juga oleh Rasulullah SAW, itu dalam hadis Bukhari, dalam hadis Imam Ahmad. Dalam hadis Imam Ahmad, di mana ketika Rasulullah SAW mengatakan, yusaku ayamla Allahu bi aidiakum, dikhawatirkan nanti negeri kalian dipenuhi minal ajim, dari kalangan non-Arab. Nanti negeri kalian dipenuhi oleh kalangan non-Arab. Hatta asbaha usdan, mereka nanti akan jadi singa-singa di negeri kalian. La yafirun, kalian usir pun mereka tidak akan lari, tidak akan pernah meninggalkan negeri. Dia datang dan tidak akan pergi. Coba kita cek orang Cina yang datang, TKA yang datang, adakah data kembalinya? Coba kita lihat. Mereka datang tidak mau pergi. La yafirun hatta yuqatilu muqatilatakum, sampai mereka nanti akan memerangi tentara-tentara kalian. Wa yakuluna fai'akum, dan dia habiskan aset-aset kalian. Ini peringatan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad. Maka dia datang tidak akan balik. Dia datang apakah dengan alasan berdagang, apakah dengan alasan dia berwisata, apakah dia datang dengan alasan kerja. Nah, maka kita minta hati-hati, waspada. Karena apa? Karena umat Islam sudah diingatkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Ya, nah untuk itu semua kalangan harus mengkaji dengan baik sehingga bangsa kita selamat, sebangsa kita tetap menjadi kedaulatannya milik kita. Dan aneh pernyataan Menteri yang mengatakan tidak kuasa menolak TKA Cina. Jadi kedaulatan negara kita sudah tergadai dan ini harus dipertanyakan. Salah satu kewajiban pemerintahan adalah menjaga kedaulatan bangsa, menjaga kekuatan bangsa, menjaga keutuhan negeri kita dan keselamatan rakyatnya, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Tapi kalau hal ini tidak bisa dilakukan, tentu saja ini salah satu ciri kelemahan pemerintah. Kedaulatan Indonesia di tangan rezim ini mesti dipertanyakan. Karena apakah benar tidak ada kekuatan kita untuk menolak keinginan bangsa Cina, negara Cina dalam TKA-nya dan yang lainnya. Nah, untuk itu para ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.